Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Entis Supriyadi, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255060711. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Cipocok Y1 Kota Serang di kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi dengan subtema Zakat Fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Wow. Masih kurang semangat. Ulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, Pak Guru mau cek kerapihan siswa terlebih dahulu. Apakah masih ada siswa yang bajunya dikeluarkan atau masih ada sampah di kolong meja? Silakan dicek terlebih dahulu. Pakaiannya, kerapihannya, sampahnya, apakah masih ada sampah di kolong mejanya? Baik, sudah rapi semuanya? Oke, kalau sudah rapi, kita akan mulai pembelajarannya. Kita awali dengan pembacaan doa agar supaya pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk yang memimpin doa, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Selanjutnya, supaya kita menambah keberkahan pada hari ini, kita tadarusan bersama 1 surat 2 surat, mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semuanya. Untuk tadarusan dipimpin oleh Ananda Sakti. Ya, silakan Ananda Sakti maju ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillah kita sudah tadarusan bersama. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak semuanya, hari ini Pak Guru mau cek kehadiran siswa. Apakah hari ini ada yang tidak masuk atau ada yang sakit? Pak Guru nanti akan panggil namanya satu-satu. Yang dipanggil namanya nanti angkat tangannya dan bilang hadir. Siap? Baik, yang pertama Maurel, Farisha, Arka sakit,
Sakit apa Arka? Ada yang tahu? Oh iya, kita doakan sama-sama ya. Semoga teman kita Arka cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ainun. Dan yang terakhir Nafisa. Oke. Hari ini ada satu teman kita yang tidak hadir karena sakit ya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan besok lekas sembuh kembali. Amin ya. Baik anak-anaknya semuanya, untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air Indonesia, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional kita. Salah satu lagu nasional kita yaitu berjudul Garuda Pancasila. Kita akan nyanyikan bersama, yang akan dipimpin oleh Ananda Ais untuk memimpin lagu Garuda Pancasila. Silakan kepada Ais maju ke depan. Semuanya boleh berdiri dulu. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berikan bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak semuanya, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu nasional kita berjudul Garuda Pancasila, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru mau membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu supaya nanti pas pembelajaran berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun. Baik, untuk kesepakatan kelasnya tolong diperhatikan di papan tulis. Kesepakatan kelas kita pada hari ini, yang pertama, mengangkat tangan sebelum berbicara di kelas. Yang kedua, mencatat dan menyelesaikan tugas. Kemudian yang ketiga, mendengarkan saat guru atau teman kita berbicara. Dan yang terakhir, bersikap jujur saat mengerjakan LKPD. Bisa dipahami semuanya? Oke, baik, itulah kesepakatan kelas kita pada hari ini. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru mau mengulang kembali materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa materi minggu lalu? Alika, tentang apa? Betul, tentang khalifah. Siapa yang masih ingat apa itu khalifah? Oh, Alika lagi. Khalifah itu pemimpin. Ya, betul. Siapa yang masih ingat apa fungsi khalifah? Oh ya, Raisya. Apa tuh fungsi khalifah tuh? Menegakkan keadilan, ya betul. Ada lagi yang mau menambahkan apa fungsi khalifah? Oh iya, Akila. Memelihara persatuan dan kesatuan, betul. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang khalifah. Ya, khalifah itu artinya adalah pemimpin, betul. Dan fungsinya adalah menjaga dan merawat alam semesta ini. Atau bisa juga khalifah ini berfungsi sebagai pemersatu manusia, ya, menjaga persatuan dan kesatuan manusia. Kalau sekarang namanya presiden, mungkin di kita itu presiden. Kalau dulu namanya khalifah. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang materi zakat fitrah. Siapa di sini yang pernah melakukan zakat fitrah? Saya Pak, saya pernah iya, melakukan Sakti. zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah, Sakti? Zakat fitrah, zakat yang ditunaikan di bulan Ramadan untuk mensucikan diri. Zakat yang ditunaikan di bulan Ramadan. Pinter. Boleh tepuk tangan untuk Sakti. Ada lagi
Siapa yang mau menambahkan? Apa sih zakat fitrah itu? Iya, Fajar. Zakat pakai beras. Ya, boleh, betul ya. Boleh tepuk tangan untuk Fajar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Tapi sebelum itu, Pak Guru mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ketentuan zakat fitrah, waktu, kadar, dan penerima dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi inti pada pembelajaran hari ini, Pak Guru mau mengajak anak-anak semua untuk ice breaking ya, biar otot kita tidak tegang, biar pikiran kita juga fresh dan siap menerima ilmu dan materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru hari ini. Baik, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kita tepuk anak kelas 5. Sudah pada tahu tepuk anak kelas 5? Sudah, baik. Boleh semuanya berdiri dulu, berdiri. Kita ice breaking dulu. Baik. Ya, kita mulai. Tepuk kelas 5. Kelas 5 bersaudara. Kelas 5 bersahabat. Oke. Boleh duduk lagi. Baik anak-anak semuanya, sebelum Pak Guru menjelaskan materi tentang zakat fitrah, Pak Guru mau menampilkan video animasi tentang zakat fitrah. Silakan disimak video ini dan juga dicatat yang perlu dicatat. Boleh dibuka buku tulisnya dan buku pelajaran PAI-nya hari ini. Baik anak-anak semuanya, dari video yang tadi kita saksikan mengenai tentang zakat fitrah, bahwasannya zakat fitrah itu hukumnya apa tadi? Wajib bagi umat Islam ya. Siapa tadi yang pernah bayar zakat di masjid? Ada yang pernah bayar zakat di masjid? Sakti pernah bayar zakat di masjid? Sama siapa bayar zakatnya? Sendiri? Sama orang tua? Iya. Biasanya di masjid itu suka ada panitia penerima zakat fitrah. Nanti setiap tahun kita wajib untuk membayar zakat fitrah ya. Baik anak-anak semuanya, mari kita lihat materi tentang zakat fitrah yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Tolong nanti dicatat kalau ada yang perlu dicatat ya. Mengenal zakat fitrah. Nah, apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Jadi tadi dalam video itu membayar zakatnya pada bulan Ramadan ya. Jadi dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan itu diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, selanjutnya zakat fitrah itu sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Nah, ini pentingnya zakat fitrah. Zakat fitrah ini memiliki peran penting dalam Islam. Selain sebagai kewajiban agama, zakat ini juga membantu mensucikan diri dan menyediakan kebutuhan bagi yang membutuhkan.
Jadi zakat ini sangat penting bagi kita selaku umat Islam. Tujuannya adalah untuk mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan dosa kita selama bulan Ramadan itu. Ya, takut ada dosa-dosa, itu nanti akan disucikan melalui zakat fitrah. Dan juga membantu nih, kalau kita mengeluarkan zakat fitrah berarti kita sudah membantu saudara-saudara kita yang kekurangan ekonominya. Mereka juga nanti akan merasakan kebahagiaan pada hari raya Idul Fitri. Baik, selanjutnya manfaat dan tujuan zakat fitrah. Banyak sekali manfaat zakat fitrah itu ya. Nah, ini tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa kita. Jiwa kita ini hampir setahun itu pasti ada yang namanya dosa. Kita pasti pernah berbuat dosa ya. Makanya dibersihkan, disucikan dengan cara membayar zakat fitrah. Agar tubuh kita yang tadinya kotor itu bisa bersih, suci lagi ya dengan cara membayar zakat fitrah. Nah, ini yang paling penting nih. Berapa sih besaran zakat fitrah itu? Besaran zakat fitrah itu ditetapkan berdasarkan harga bahan pokok yang umum dikonsumsi di masyarakat setempat. Jadi zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok. Kalau makanan pokok kota Serang itu apa sih? Beras ya. Hampir semua di Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras. Berarti kita zakat fitrahnya menggunakan beras. Berasnya beras yang mana? Beras yang paling bagus. Jangan beras yang sudah jelek ya. Kita zakat fitrah pakai beras yang udah jelek, udah mau busuk berasnya. Jangan ya. Yang kita makan sehari-hari itu yang kita keluarkan. Beras yang kita makan sehari-hari itu yang kita keluarkan zakat fitrahnya, atau bisa lebih bagus dari itu. Jangan sampai beras yang jelek, jangan ya. Ukurannya adalah kalau kilo itu 2,5 kilo. Kalau liter 3,5 liter. Nih literan tuh seperti ini nih. Pak Guru bawa contoh literan. Ah, ini namanya seliter. Ya. Berarti kalau 3,5 liter ini 3 kali. 3 kali ambil beras seperti yang ada di video tadi, ya. 3 kali berarti 3 liter. Setengahnya nanti dilebihkan aja sini setengah. Itu ya, atau ada literannya setengah juga. Dilebihkan. Nggak boleh kurang. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Ya. Baik. Siapa sih yang wajib membayar zakat fitrah itu? Nah, ini yang wajib bayar zakat fitrah adalah setiap muslim yang mampu. Ya, yang mampu. Baik dewasa maupun anak-anak. Wajib membayar zakat fitrah, bahkan orang tua harus membayar zakat fitrah atas nama anak-anaknya. Wajib hukumnya ya bagi yang mampu. Ada lagi bayi yang lahir di bulan Ramadan itu wajib dizakati. Ya, wajib dizakati. Anak-anak juga sama ya. Baik orang dewasa maupun anak-anak itu hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya, siapa sih yang menerima zakat fitrah itu? Penerima zakat fitrah itu ada 8 golongan. Ada berapa? Ada 8 golongan ya. Yang pertama yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang fakir miskin ya. Yang paling utama adalah yang fakir miskin. Kalau fakir miskin sudah tidak ditemukan, boleh nanti kita ke amil atau pengelola zakat. Boleh bayar zakat fitrahnya ke pengelola zakat. Nanti pengelola zakat yang akan menyalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Berikutnya ada mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya, kalau ada teman kita yang baru masuk Islam, kemudian ekonominya masih kurang, itu wajib kita zakati ya, diberi zakat. Kemudian riqab. Riqab itu budak. Budak dulu mah ada namanya budak ya. Kemudian gorim. Gorim itu orang yang punya banyak hutang. Itu juga boleh kita kasih zakat.
Yang selanjutnya fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir yang kehabisan bekal. Ya, itulah golongan orang-orang yang penerima zakat fitrah. Nah, selanjutnya, kapan waktu pembayaran zakat fitrah itu? Nah, ini zakat fitrah harus dibayarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri, ya. Jadi nggak boleh lewat dari Idul Fitri. Bagusnya malam takbir, ya. Malam takbir itu kita mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kelewat dari sholat Idul Fitri, zakat fitrahnya nggak sah, jadinya sedekah biasa. Nah, ini maksudnya adalah tujuannya agar mereka yang membutuhkan dapat menikmati kebahagiaan Idul Fitri dengan layak, ya. Nah, selanjutnya adalah cara pembayaran zakat fitrah. Tadi ada beberapa siswa yang sudah pernah bayar zakat fitrah, ya kan? Nah, ini cara pembayarannya. Pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan secara langsung kepada yang berhak menerima zakat atau melalui lembaga amil zakat terpercaya. Amil zakat ini maksudnya panitia zakat, ya. Panitia zakat. Setiap tahun itu ada panitia zakat fitrah di bulan Ramadan, baik di musola, di masjid, itu biasanya ada panitia zakat fitrah. Ya, sekarang kita kesimpulan, ya. Baik, kesimpulannya pada hari ini tentang materi zakat fitrah adalah, tulis nih, kalau zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat, ya, banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu, marilah kita tunaikan zakat fitrah kita setiap bulan suci Ramadan agar semua saudara-saudara kita yang kurang mampu dapat merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri. Baik, itu materi kita pada hari ini. Dari materi yang tadi Bapak sampaikan tadi, apakah ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau ditanyakan. Saya, Pak, Ya, silakan Jandra. Pak, kalau zakat fitrah dikeluarkannya pas pagi hari raya boleh tidak? Baik, terima kasih kepada Kiandra yang sudah bertanya. Pertanyaannya tadi, bolehkah zakat fitrah dikeluarkan pas pagi hari raya? Nah, apakah ada yang mau jawab terlebih dahulu dari teman-temannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Tidak boleh, Kak. Karena zakat fitrah batasnya malam takbir. Baik, terima kasih kepada Ajam yang sudah menjawab pertanyaan dari Ananda Kiandra. Tadi jawaban Ajam tidak boleh karena apa tadi batas akhirnya di malam takbir, ya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bertanya dan juga menjawab pertanyaan. Pak Guru sedikit meluruskan, ya, bahwasannya zakat fitrah itu dikeluarkannya batas akhirnya sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ketika khotib mau naik ke mimbar tuh, mau khotbah khotibnya, itu waktu zakat fitrah sudah ditutup, ya. Kalau ada yang bayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri selesai, itu namanya bukan zakat fitrah, jadinya sedekah biasa aja. Ah, seperti itu penjelasannya, ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Pak Guru akan bagikan tugas kelompok. Kemarin kita minggu lalu sudah dibagi kelompoknya. Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD kelompoknya. Nanti tolong diisi. Setelah itu nanti kita akan presentasi masing-masing kelompok. Ya, Pak Guru bagikan tugas kelompoknya. Nah, ini diterima, ya. Ya, baik anak-anak semuanya, nanti LKPD-nya silahkan diisi. Ini caranya adalah dihitung, ya. Ada pertanyaan tentang menghitung zakat fitrah. Kalau zakat fitrahnya harga berasnya 15.000, kalau ada 10 orang zakat fitrah berapa nilainya gitu, ya. Silahkan dihitung. Boleh menggunakan alat bantu hitung, boleh, ya.
Silakan dikerjakan. Baik, anak-anak sudah selesai tugasnya? Sudah. Baik, kalau sudah, coba Pak Guru pengen dengar hasil kerja kelompok kalian. Luar biasa, kerja kelompoknya itu kompak, solid, dan mudah-mudahan hasilnya juga bagus ya. Baik, silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Diawali dari kelompok Al-Malik ya, kelompok Al-Malik. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Malik akan memprestasikan soal dari guru. Di sebuah desa harga beras 12.500. Jika keluarga terdiri dari 5 orang, hitung zakat yang harus dibayarkan menggunakan uang adalah 156.250. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok Al-Malik. Baik, alhamdulillah kita sudah melihat hasil kerja kelompok kalian, dan sudah juga ada presentasi dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah kita sudah memahami tentang zakat fitrah dan juga perhitungannya. Baik, selanjutnya supaya otak kita tidak pusing, tidak stres ya, kita coba ice breaking dulu. Ice breaking ya, ice breakingnya ada tepuk zakat. Kita mulai ice breakingnya. Ayo, tepuk zakat. Bayar zakat rukun Islam yang ketiga. Memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Oke, baik, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Sudah tadi disampaikan oleh teman-teman kita presentasi. Kemudian Pak Guru mau coba mengulang kembali, merefleksikan kembali. Siapa yang masih ingat tadi zakat itu artinya apa? Zakat itu artinya adalah kewajiban seorang muslim yang harus dikeluarkan pada bulan suci Ramadan ya. Oleh karena itu, nanti setiap tahun di bulan Ramadan kita semua harus mengeluarkan zakat fitrah. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan bahas materi tentang zakat mal ya. Zakat mal itu adalah zakat harta. Baik, sebelum ditutup kita akan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutupnya. Duduk siap. Berdoa mulai. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, itulah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini bermanfaat. Dan Pak Guru tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.